Pulang dari Jepang ceritanya ya. Ya, Menang berapa di sana? menang banyak tuh. Jadi alhamdulillah saya kesini itu bawa oleh-oleh banyak. Ya, Boleh dong dibagi. boleh. Yang pertama saya oleh-oleh saya anak. Gak bisa dibagi dong. Nah, ya tapi itu kan harta yang paling Berharga. berharga adalah keluarga. Nah, yang pertama saya dapat tambahan anak. Nah, yang kedua tentu dapat gelar. Jadi sekolah yang baik itu adalah sekolah yang selesai, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan lab kita, lab kamu semua. Kolaborasi intelektual teknologi dan agama dari Pusat Laboratorium Terpadu Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bincang-bincang lagi seputar kegiatan laboratorium, baik itu tentang alat, metode, kegiatan penelitian, praktikum, dan semua hal yang insya Allah akan sangat bermanfaat buat kita semua. Dan kali ini kita kedatangan tamu dari Jepang. Tapi saya nggak bisa ngomong Jepang nih. Kita sambut Bapak Ferry Fahrianto, PhD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cinyunyun. Aduh. Apa kabar nih Pak Ferry? Baik, saya merasa sangat terhormat saya hadir bersama kita semua, apalagi ditemani Cinyunyun yang sangat cantik jelita ini, kan begitu. Apa nih yang bisa dibantu nih Cinyunyun nih? Saya ucapkan pertama terima kasih atas waktunya di sela kesibukan Pak Ferry bisa hadir di podcast lab kita untuk kita bincang-bincang, mungkin tidak lama tapi insya Allah sangat memberikan manfaat buat kita semua. Baik, tentu saya dengan senang hati menerima undangan, tawaran, serta ajakan Cinyunyun. Ya, kapan lagi saya bisa berdampingan seperti ini? Ya, jangan ini ya, rekan-rekan semua, sahabat PLT yang berada di dunia maya maupun di Fakultas Sains dan Teknologi kan? Yes. Jangan iri, jangan gundah karena samping saya Cinyunyun yang cantik ini ya. Ini beliau adalah dosen, tapi banyak aktivitasnya selain sebagai dosen, sebagai praktisi, profesional, dan lain-lain. Pokoknya apa aja yang diinginkan Pak Ferry pasti insya Allah bisa. Amin, amin ya rabbal alamin. Pulang dari Jepang ceritanya ya. Ya, Menang berapa di sana? menang banyak tuh. Jadi alhamdulillah saya kesini itu bawa oleh-oleh banyak. Ya, Boleh dong dibagi. boleh. Yang pertama saya oleh-oleh saya anak. Gak bisa dibagi dong. Nah, ya tapi itu kan harta yang paling Berharga. berharga adalah keluarga. Nah, yang pertama saya dapat tambahan anak. Nah, yang kedua tentu dapat gelar. Jadi sekolah yang baik itu adalah sekolah yang selesai, Bu. Betul. Jadi kalau misalnya sekolahnya setinggi apapun gitu, tapi kalau nggak selesai ya tidak menjadi apa-apa gitu. Betul. Tidak akan ada artinya gitu. Jadi ya buat para mahasiswa yang berada di luar sana yang sedang berjuang Mungkin sedang menikmati perjuangan. atau sedang menikmati perjuangan, ingat jadi bahwa sekolah yang baik itu ada sekolah yang selesai. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terus yang kedua jelas dapat publikasi, Bu. 3 dong. Oh, 3 ya, publikasi. Kita dapat publikasi. Alhamdulillah. Nah, dapat publikasi, dapat gelar, dan kemudian yang keempat dapat teman dan keluarga baru. Masya Allah. Ya kan di sana kita berinteraksi Betul, gitu gitu. kan dengan orang Indonesia yang berada di sana, kemudian dengan orang Jepang juga. Jadi kita paham kulturnya, cara kerjanya, yang baik bisa kita tiru gitu kan. Walaupun ada efek negatifnya juga kan gitu ya, tetapi ya kita pelajari saja itu sebagai keragaman budaya internasional. Betul. Jadi kita tahu tuh Nah, gitu. menanggapi keragaman budaya internasional. Ketika kita mau studi ke luar negeri gitu kan, selain
persiapan akademis dalam hal ini bahasa dan lain-lain, apa tuh yang harus kita siapkan? Mungkin mental lah, Bu. Pertama sekali tuh mental. Jadi dimanapun kita berada, ya pertama tuh mental. Contoh nih sedikit saja pengalaman. Kebetulan alhamdulillah saya mengalami kuliah di 2 negara yang berbeda gitu, di luar negeri maksud saya. Yang pertama di Jerman, Eropa, yang kedua adalah di Jepang. Asia. Beda banget. Asia, beda. Jadi di Jerman cenderung lebih individualis. Jadi hubungan antara mahasiswa dengan profesor itu sifatnya individualis dan hubungan itu hanya sekedar profesional saja. Tidak ada hubungan yang sifatnya informal, ya. Berbeda dengan di Jepang. Di Jepang itu lebih ketimuran. Misal, rata-rata kita kalau di lab tuh setiap hari Jumat kita santai. Nah ini ya mungkin saya bisa sampaikan sedikit negatifnya ya, cerita negatifnya. Mereka biasanya itu ngajak nomikai itu minum-minum. Nah, cuma karena saya tidak minum gitu kan, ya sudah saya cuma nemenin aja sambil ya kalau ada Coca-Cola, kalau nggak ada air putih saja gitu ya. Nemenin mereka gitu. Tapi ya dengan saya hadir di situ itu mereka sangat menghargai gitu. Betul ya, jadi nggak merasa bahwa kamu tidak berbeda dengan kita gitu. Walaupun kamu tidak minum alkohol, tapi kamu membersamai kita bersama-sama gitu. Ya hal seperti itu tuh terjadi di lab di sistem pendidikan di Jepang. Jadi informalnya itu dapat antara formal dan informal itu dapat di Jepang. Sementara kalau di Jerman rata-rata formal. Terus kalau di Jerman misalkan, karena kan saya belum pernah, tapi dengar cerita Pak P itu yang kebersit di saya, dengan sesama mahasiswa juga seperti itu kah? Iya, sesama mahasiswa juga seperti itu. Jadi apabila kita sudah kenal dekat itu seperti keluarga. Jadi misalnya yang di Jerman nih. Yang di Jerman itu misalnya dengan sesama mahasiswa pada saat ketemu ya sudah di kelas kita saling menyapa, di luar tidak. Ngomonginnya itu aja. Iya gitu. Jadi tidak bisa terlihat perbedaannya antara ini kita kenal secara asal negara mungkin atau mahasiswa. Kalau sesama asal negara sih ya jelas beda lah ya, hubungannya kita erat. Tapi sesama mahasiswa yang dari Jerman itu ya ngobrol mengenai masalah kuliah, tugas kuliah. Tapi setelah itu di luar ya sudah gitu. Begitu kuliah itu selesai ya sudah masing-masing gitu. Mereka sebutnya bukan teman tetapi kolega sih sebenarnya gitu. Tuh buat yang mau ke Jerman berarti tadi ya persiapan mental yang harus dipersiapkan lebih lah ya, karena tadi kesendirian tentu saja akan mengalami itu. Benar. Walaupun mungkin dalam kelas, dalam situasi pembelajaran, tapi mental itu harus kuat. Iya. Nah, kemudian kalau yang di Jepang tadi ya digambarkan akrab gitu ya, kekeluargaan, tapi tadi kita juga harus punya mental yang kuat karena menghadapi tadi kan Pak Ferry diajak ke hari santai gitu ya, harus menemani atau berteman dengan mereka minum. Kita punya mental, punya pendirian yang kalau kita nggak boleh minum alkohol bagi yang muslim ya bagaimana kita mempertahankan itu gitu ya Pak Ferry ya. Sementara itu bukan 1-2 hari. Oh tidak, ya memang itu menjadi kebiasaan mereka kan gitu. Ya, jadi kita akan menghadapi itu dalam masa yang cukup panjang. Cukup panjang, cukup lama. Mentalnya harus betul-betul dipersiapkan. Dan ditambah lagi kan di sana ya, kalau mungkin kejelekan Jepang itu yang saya lihat adalah prejudis ya, orangnya itu suka menilai orang lain gitu ya. Ada istilahnya itu social eyes. Jadi orang itu akan selalu melihat bahwa ini orang kok bisa diajak minum-minum ya, tidak diajak nomikai ya. Apa maksudnya? Apakah kita ini kenapa dia sebegitu alerginya dengan kita gitu? Apa yang salah dengan kita? Jadi kalau misalnya diajak tidak mau tuh itu anggapan mereka gitu. Betapa pentingnya pergaulan, tapi kita tetap berpegang pada cara pergaulan dengan prinsip kita. Iya. Betul. Nah, ini mahasiswa-mahasiswa yang mau ke luar negeri, mungkin teman-teman kolega juga, dosen, selain tadi persiapan akademis, persiapan mental. Juga mungkin bagaimana dengan makanan gitu Pak Ferry. Ya, memang
makanan nih kalau di kota-kota besar seperti Tokyo, Osaka itu sudah banyak makanan yang berlabel halal. Walaupun label halalnya itu banyak dari Thailand, seingat saya. Thailand, juga ada beberapa yang dari Brazil, karena mereka banyak impor dari sana. Nah, tapi kalau di kota-kota kecil agak sulit. Ya ikhtiar kita mungkin bisa, pertama itu yang penting tidak mengandung zat yang dilarang gitu kan. Jadi tidak ada babi, kemudian sake dan lain-lain yang terkandung dalam satu makanan. Itu yang bisa kita lakukan pertama kali. Ya walaupun saya sendiri juga ya ini nggak ada label halalnya, ya sudahlah gitu kan. Kita anggap yang penting kita sudah ada ikhtiar untuk menghindari yang sana. Terus yang kedua, kalau memang bisa mendapatkan yang halal, jadi di sana itu ada namanya, kalau di Jepang ada supermarket Gyomu, namanya Gyomu Supa. Itu barangnya kebetulan hampir 95% impor, 5% lokal gitu. Nah impornya itu juga ada yang dari Brazil, dari Mesir gitu, jadi cukup beragam ya. Nah di situ kita bisa mendapatkan kayak daging ayam yang frozen halal, ada label halalnya. Memang harganya sedikit lebih mahal gitu timbang yang lain, tetapi itu yang bisa kita dapatkan di supermarket itu. Ya alhamdulillah sekarang ya sekitar 2 tahun belakangan itu supermarket banyak buka cabang di mana-mana gitu. Jadi kita sangat mudah lah untuk menemukan makanan. Tapi itu kan perlu diproses. Iya. Jadi kalau kita berkunjung gitu, misalnya sebagai turis, ya minimal kita mesti di tempat yang bisa memasak gitu. Kalau yang makanan jadi kayak di 7-Eleven convenience store ya, mereka sebutnya kombini, ya paling ikan saja yang aman ya. Iya. Cari aman ikan. Iya, menunya sudah ikan atau udang gitu ya. Atau makan sayur aja. Ya, atau makan sayur. Jadi ini ya agak sedikit Sundanis ya. Biasanya pulang dari studi di luar negeri punya semangat yang luar biasa untuk ditularkan kepada para mahasiswa di sini tuh. Mungkin oke lah dalam segi keilmuannya. Yang non keilmuan nih Pak Ferry yang ingin dibangun apa nih untuk mahasiswa kita? Sebenarnya paling saya salut di luar ya, baik di Jerman maupun di Jepang, itu adalah kedisiplinan dan detail. Disiplin dan detail, catat. Iya. Jadi terkadang kita itu sering mengeneralisir ya. Masalah itu supaya gampang kita generalisir saja gitu. Tapi kalau tipikal negara maju yang saya lihat, masalah itu didetailkan gitu. Jadi setiap kemungkinan itu dihitung. Bahkan mungkin resiko yang mungkin muncul juga diperhitungkan. Jadi manajemen risiko. Iya, walaupun misalnya gitu, kita berbicara di produk yang sama. Ya, lampu saja, misalnya kita ambil lampu LED gitu. Kalau yang itu produk bagus, pertama dari sisi konsumsi energi juga akan diukur, kemudian tingkat intensitas cahaya diukur, estetikanya juga diukur, diperhatikan gitu. Jadi beberapa aspek itu dilihat. Sampai harga pun kalau ini dijual dengan harga sekian, itu bagaimana reaksi pasar gitu. Mungkin kalau kita dengan kebiasaan kita itu masih udahlah yang penting nyala. Yang penting ada. Yang penting ada gitu. Nah, itu perbedaan mendasar gitu. Jadi ya misal gitu, ya sedikit kita menyinggung masalah fasilitas yang ada di sekitar kita ya gitu. Misalnya gini, ada lab gitu. Betul. Lab itu diperhatikan dari sisi aliran udaranya, kegunaannya nih untuk apa. Kalau misalnya ada praktikum elektronika, kemungkinan bisa ada solder kan. Keamanannya seperti apa, bahan mejanya seperti apa, ergonomis kursinya seperti apa gitu. Jadi semua penempatan itu difikirkan, didesain, kemudian diantisipasi. Kalau kebakaran bagaimana? Betul. Jadi kita bisa hanya melokalisir kerusakan gitu, jadi tidak meluas kan gitu ya. Nah itu difikirkan gitu. Tidak hanya sekedar ada.
Makanya muncullah namanya standar-standar internasional yang kemudian diadopsi atau diadopsi lah ya buat kita di Indonesia. Beberapa mungkin kayak ISO internasional gitu ya Pak Ferry, jadi SNI diadopsi sama kita tuh, karena kita juga pengen ke arah Kesana, standar internasional, memenuhi standar. Nah, memenuhi standar, tapi masalahnya memang budaya ya Pak Ferry, budaya kerja kinerja kita itu juga memang perlu diolah lagi gitu ya. Dalam kasus ini kita bicara laboratorium aja tadi skopnya kecil, itu kan budaya di laboratorium juga harus diajarkan juga kepada para mahasiswa gitu Pak Ferry. Ya itulah seperti yang tadi Yuyun bilang gitu ya, budaya kita itu kalau dibandingkan dengan level knowledge antara orang kita, ilmuwan kita lah di Indonesia dengan ilmuwan di luar gitu, di negara maju G7 gitu ya, sebenarnya nggak berbeda jauh dari sisi kemampuan knowledge, tetapi dari sisi budaya, kebiasaan, nah ini gapnya terlalu jauh. Jadi kuncinya sebenarnya di budaya gitu. Jadi negara maju itu karena punya budaya disiplin, budaya bersih, budaya konsisten, budaya detail. Nah, itu diakumulasikan jadi satu sehingga produktif gitu. Karena kalau dulu saya pernah ngajar gitu ya, ngajar mahasiswa. Buku pegangan kita fisika dasar kan sama ya. Sama saja. Mau yang di UIN atau yang tanpa N itu kan sama. Tapi kemudian tadi mungkin ya ada gap tadi yang perlu didetail gap tadi itu, sehingga ketika sudah didetail cari solusinya dari masing-masing detail yang gapnya tadi gitu. Bener, sehingga setuju. ketemu, sehingga misalkan di fisika F sama dengan M kali A-nya itu sama penerimaannya gitu ya. Tetapi proses dan mengimplementasi F sama dengan M kali A-nya yang berbeda. Nah, di situ. Memang sih masih banyak PR ya Pak Ferry ya. Masih banyak, tetapi bukan berarti kita pesimis. Betul, ya. Kita tetap harus optimis gitu kan, sambil kita yang memperbaiki ya. Kalau menurut saya kita jangan menyolek orang lain lah. Betul. Diri Dan kita sendiri dulu. Kepulangan Pak Ferry ini dari Jepang, insya Allah nanti banyak lah manfaat buat mahasiswa kita, khususnya Fakultas Sains dan Teknologi ya, di bidang TI, bagaimana insya Allah lebih meningkat lagi lah dari yang Amin. sebelumnya. Iya. Pak Ferry. Ya. Terus saya sering lihat nongkrong di Puslitpen, ngapain tuh? Puslitpen tuh Pusat Penelitian dan Penerbitan ya. Di UIN Sarjabdaya Jakarta ada namanya Lembaga Pusat Penelitian dan Penerbitan. Beliau sering nongkrong di sana. Ngapain tuh Pak Ferry? Ya, kebetulan pada saat saya pulang, saya diminta bantu Puslitpen sebagai koordinator publikasi. Koordinator publikasi. Iya, jadi di Puslitpen itu kan lembaga di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UIN Jakarta, yaitu di LP2M. Nah, kemudian ada 7 pusat di bawahnya, salah satunya adalah Puslitpen. Nah, Puslitpen bertugas untuk menjaring proposal untuk hibah penelitian tiap tahunnya. Nah, dari proposal hibah penelitian itu maka diharapkan akan ada outcome-nya. Nah, outcome-nya salah satunya adalah publikasi. Nah, saya bertugas untuk nge-track. Jadi dosen dan peneliti yang mendapatkan hibah misalnya tahun 2020 kan itu ada outcome-nya tuh, yang harus kewajiban itu ya dari peneliti, yaitu salah satunya publikasi. Nah, saya nge-track, saya lihat siapa yang sudah publikasi, siapa yang belum. Kalau misalnya belum, sudah sebatas mana? Apakah sudah submit? Iya. Ataukah draft artikelnya saja belum jadi? Berarti memang ada pembinaan ya di Ada ya. Kita juga di Puslitpen sering ada acara-acara misalnya yang untuk pembinaan seperti menulis. Kemudian kemarin ada acara tentang metodologi penelitian, mixed method. Itu tujuannya supaya dosen dan peneliti memiliki informasi baru, ilmu baru, meningkatkan kualitas dari penulisannya. Tadi kalau misalkan udah
trace tuh dari 2020 sampai mungkin sekarang ya 2023 lah ya. Banyak juga Pak Ferry. Ya memang ini salah satu PR kita bersama lah ya. Berarti nanti ketemu tuh sebetulnya permasalahannya di mana. Nah, itu jadi tugasnya Pak Ferry kayaknya juga tuh di Puslitpen untuk bisa supaya nggak terkendala lagi lah itu namanya publikasi gitu ya. Iya memang ya, jadi yang saya lihat itu ya secara jujur nih ya, bahwa masih banyak dosen dan peneliti kita itu sebenarnya belum siap dan belum siap untuk meneliti secara baik dan benar. Gitu. Jadi memang perlu adanya pembinaan dari sisi coaching kepada dosen yang sudah terbiasa menulis. Jadi harus ada semacam chain reaction gitu, reaksi rantai, di mana dosen yang sudah terbiasa menulis ini sebaiknya anggotanya dosen yang belum terbiasa menulis. Kemudian terjadi interaksi di situ, terjadi pertukaran knowledge di situ. Bagaimana menulis yang bisa disubmit di jurnal bereputasi. Langkah-langkahnya seperti apa gitu. Walaupun kalau bagi yang sudah biasa menulis mungkin kan cuma begitu saja, tetapi bagi yang belum tahu kan blank. Nah, langkah-langkahnya apa saja sih gitu loh. Datanya saya udah punya nih gitu. Taruhlah kita berdua meneliti hal yang sama nih, Cuyunya. Datanya sama. Tapi kan ada presentasi data. Ada gaya penulisan. Nah, terkadang kita nih nggak paham gitu tentang presentasi data, gaya penulisan. Tapi data mentah saja yang diberikan. Ya, rata-rata jurnal yang sudah bereputasi melihat hal seperti itu kan, dia akan berpikir bahwa kualitas dari penulisan artikelnya rendah. Akhirnya di-reject. Terus mau revisi lagi, submit lagi, males. Nah, ini ya, memang yang saya pelajari ya. Tadi loh budaya tadi kan, iya. Ketika kita tuh kayaknya ditolak itu sesuatu yang gimana ya Pak Ferry? Padahal itu hal yang biasa ya. Hal yang biasa, saya aja ditolak wanita berapa kali ya. Itu buat Pak Ferry, mungkin bagi banyak orang ketika ditolak itu kayak aduh depres gitu ya. Kalau saya gini kan, kita ditolak wanita berapa kali, tapi saya menolak wanita juga berapa kali kan. Jadi tapi kalau saya pasti tidak akan menolak. Ditolak reviewer tuh menyakitkan. Oh gitu ya. Sama kayak ditolak cinta pertama ya. Mungkin ya. Oh mungkin. Kok saya mewakili beberapa teman. Oh iya. Gitu. Jadi butuh pendampingan psikologi dalam hari ini psikologi penulisan. Nah. Ditolak pasangan itu kan atau orang yang ingin dicintai itu kan pendampingannya psikologi secara kejiwaan. Kalau ini bahasa gaulnya gini, kena mental nih gua. Nah, iya. Kalau yang ditolaknya oleh reviewer itu pendampingan dari psikologi penulisan. Berarti itu yang buat para teman-teman dosen, mungkin para peneliti yang buka nggak nih jasa pendampingan gitu loh Pak. Iya, itu yang sebenarnya kita harapkan secara sistematis dan terstruktur. Cuma mungkin level kita mungkin belum sampai sejauh itu. Cuma perlu. Ya tadi yang saya bilang, barangnya bisa sama tapi kualitasnya yang berbeda. Nah mungkin dengan ini nih yang bukan terbaru sih, udah lama kan ada kebijakan-kebijakan di mana mahasiswa itu tidak lagi menulis dalam bentuk monograf, ya kan, tapi harus bisa artikel. Nah itu kan dari situ juga dimulai bisa tuh dari jadi mahasiswa itu loh menulis itu kan. Ya memang ini PR juga ya di kita itu sistem pendidikan kita ya. Sejak SD itu kurang untuk diajarkan menulis. Kita lebih cenderung kepada logis, matematika gitu ya. Tapi kalau menulis coba buat narasi atau apa gitu, itu jarang saya. Ya ini pengalaman saya di SD, nggak tahu yang sekarang ya. Ya karena mungkin memang passionnya Pak Ferry mungkin dari kecilnya disuruh matematis gitu ya. Enggak, tapi maksud saya di SD pun ya? Kebanyakan juga begitu. Bahkan ya? Kebanggaan yang para anak teman-teman SD itu, anak SD itu kan kalau nilai matematikanya bagus gitu. Terus kalau matematikanya rendah tuh kayak orang tuanya langsung juga tadi depresi juga gitu. Kayak serasa dunia itu hancur serebur gitu kan, padahal enggak ya. Ya itu, mungkin ya kita juga harus meningkatkan ya kualitas pendidikan dari sekolah dasar juga.
Jadi terbiasa dengan menulis, terbiasa dengan membaca. Betul. Nggak bisa Menulis, nulis membaca. kalau nggak pernah Membaca. membaca. Sementara sekarang budaya membaca itu juga menurun drastis ya. Nah, itu dia. Contoh kecil tadi, mungkin di laboratorium kita punya SOP. Kalau akhirnya mungkin kalau di Jepang ada ya, ada IKA alat, instruksi kerja alat, ada SOP ketika mau menyalakan atau mau operasikan sebuah alat. Itu kan kadang di sini tuh kadang kan lalai. Ketika lalai ya efeknya tadi kerusakan alat, kecelakaan kerja. Itu karena lemahnya untuk membaca satu bait instruksi kerja aja kadang rendah gitu Pak Ferry. Ya itu dia Bu, sekali lagi. Gimana kalau kita ngadain lomba membaca? Itu baik, bagus tuh. Itu bahkan kalau menurut saya, kalau kita ingin menulis artikel yang bagus kan kita banyak membaca artikel yang bagus ya kan tadi. Ya. Bahkan kita juga butuh skill, butuh keterampilan bagaimana membaca artikel dan mengartikannya, karena nggak gampang juga loh baca artikel penelitian itu. Betul. Nah itu juga mungkin juga harus ada juga mungkin pelatihannya ya ke depannya. Betul, kayaknya boleh lah buat mahasiswa dulu gitu. Terus nanti dikasih reward, ada kayak semacam apa ya, challenge lah. Nanti yang terbaik dapat reward nih dari Puslitpen. Bisa Atau diatur. Mungkin dari kelasnya Pak Ferry. Ya, Mahasiswa mungkin nih, bisa. dari kelasnya. Dikasih coklat satu-satu. Oh. Aduh. Coklat ya, Silver Queen ya Bu ya. Boleh lah. Iya, PR kita sebagai tenaga akademis ya di kampus gitu ya, dengan melihat perkembangan zaman, tuntutan juga para dosen untuk publikasi itu kan menaikkan rate perguruan tinggi ya. Ya, reputasi dan rekognisi jelas. Dan rekognisi. Jadi memang banyak. Jadi bukan hanya berada di kelas kemudian mentransfer pengetahuannya, juga mendidik anak-anak, tapi ada tanggung jawab lain yang harus kita berikan juga kepada institusi gitu ya Pak Ferry ya. Benar, setuju. Dan ini insya Allah nanti di Puslitpen ada Pak Ferry, insya Allah membantu kita semua ya, walaupun mungkin tidak secara maksimal atau bukan Pak Ferry yang terjun, tapi melalui beberapa upaya bisa dilakukan gitu ya, sehingga UIN Jakarta khususnya bisa lebih meningkat lagi publikasinya yang terindeks range yang bagus lah, yang tertinggi gitu. Terindeks jurnal bereputasi global ya. Nah, ya gitu bahasanya. Iya. Baik Pak Ferry, ngomongin banyak hal ya tadi, dari Jepang kemudian sampai apa tadi, kok serius banget sih terakhir tadi, saya agak gimana gitu ya. Iya, makanya ini jadi sangat berkerut serius. tadi Pak Ferry pas saya bilang, ayo Pak Ferry bikin sayembara, terus kayaknya kok udah dimikirin. Iya, jadi saya mikir juga mulai dari mana gitu, langsung di otaknya. Iya, gitu, benar. Cukupnya yang mana gitu bener. ya. Nanti cari jurinya seperti apa. Nah, itu kan jadi implikasinya banyak tuh. Sekali lagi karena Terus semakin nyari detail. rewardnya. Nah, jadi semakin detail kan semakin baik. Ya, itu. Bagus, iya. Terima kasih Pak Ferry atas waktunya. Sama-sama Cenyun, terima kasih juga buat pemirsa yang sudah nonton kita nih, ya enggak, tapi jangan lupa tetap saja setia di channel Lab kita, lab kamu semua. Iya. Kalau ini penting nih juga, close statement. Closing statement ya, dari saya tuh apa ya, sebenarnya kita ini selalu belajar gitu ya. Jadi jangan pernah berhenti belajar dan jangan pernah untuk memperbaiki diri. Itu saja kuncinya. Belajar dan memperbaiki diri, jangan depresi kalau ditolak. Ya, jangan depresi kalau ditolak. Penolakan luar biasa. Baik, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah ikuti dari awal sampai akhir. Saya Unur Isnaini undur diri dari podcast lab kita, lab kamu semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.